kami tidaklah walan nusyrika, dalam bahasa Arab kata lan, ya, ini ada lan di situ. Itu sekali-kali tidak akan pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ya. Walan nusyrik bi rabbina ahada, kami tidak akan menyekuti Allah sama sekali dengan seorang pun. Syirik ini terbagi dua, coba diingat-ingat. Biar gak salah. Yang gak syirik ntar dituduh syirik lagi. Pertama, syirik itu syirik ibadah. Jadi syirik terbagi berapa? Dua. Syirik menyekutukan Allah, ya. Syirik ibadah. Ya, sakarat. Yang kedua, syirik akidah. Syirik ibadah berarti menyembah selain Allah. Contohnya nyembah gunung, nyembah pendahulu. Nah, tolong diingat, disinilah kekeliruan kelompok Wahabi suuzon kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aswaja Ahlus Sunnah punya suatu karakter, punya suatu amalan namanya tawassul. Apa arti tawassul? Tawassul itu bukan menyembah selain Allah, enggak. Kalau ibadah ini menghambakan diri kepada Allah. Kalau tawassul isinya apa? Ini kan ahli tawassul nih. Antum dulu sampai sekarang sampai suka tawassul kan berdua? Ya, Ustaz Adam Mas Zaidi nih. Itu kalau tawassul entah mana yang kenceng ini. Ya. Bagi kelompok Wahabi, Syekh Saleh Fauzan, dia nuduh Ahlus Sunnah kita itu bertawassul itu syirik. Bahkan dia menyebutnya syirik akbar, syirik besar. Jadi mereka ngaku kami gak pernah kafirin ente. Itu apa? Mengatakan syirik akbar, tawassul. Dia gak ngerti kalau mengatakan orang mengatakan orang lain syirik itu kafir. Dia gak menyadari itu. Tawassul apa sih gimana? Coba dengerin. Tawassul itu bukan hanya ilhadrati. Tawassul itu ngomong gini, ya Allah, dengan ini aku minta kepadamu dengan kemuliaan Rasulmu. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan kemuliaan Rasulmu. Mintanya ke siapa tuh? Dengan kemuliaan Rasulmu. Minta ke siapa? Allah, nggak ada minta ke Nabi. Minta ke Nabi nggak? Bijahin Nabi SAW fastajib da'awatina. Atau kita sering baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gitu ya. Coba diartikan, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan kemuliaan Nabiuna al-Mustafa, Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan tujuan kami. Mintanya ke siapa? Ya Rabbi, wahai Allah. Maka kawan-kawan yang suuzon nih, tolonglah luruskan suuzon Anda, ya enggak? Kita ini Ahlus Sunnah tidak pernah menyembah wali, nggak pernah nyembah Nabi, nggak pernah nyembah Syekh. Kita hanya nyembah Allah dan hanya meminta kepada Allah. Lalu tawassul itu apa? Tawassul itu nyebutin kalau kita cinta kepada Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa, maksudnya ya Allah, kami ini umat Nabi Muhammad. Karena kami umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan hamba terkasihmu. Kalau dia hamba terkasihmu, aku kan cinta kepada hambamu yang terkasih. Kabulkan dong gitu. Bermanja-manja. Jadi tawassul ini menurut saya cara bermanja-manja kepada Allah. Cara bermanja-manja kepada Allah, ya. Ayo, ini kan ahli tawassul semua nih. Antum minta ke wali nggak? Ya, ini kan suka ziarah nih. Ada yang ziarah keluar Batan nggak kemarin? Ada? Ada. Ziarah kemana? Ke Syekhona Khalil udah? Antum minta ke Syekhona Khalil nggak?
Tuh, orang Madura aja nggak pernah minta ke Syekhana Khalil, kenapa dituduh? Minta. Mereka tawasulan, artinya, ya Allah kami cinta Syekhana Khalil, kami pengikut ajaran Syekhana Khalil. Syekhana Khalil kan punya sanad kepada Rasulullah. Tolong terima kami, terima doa-doa kami. Jadi tawasul bagi kita bukanlah menyembah ya, bukan menyembah ya. Bukan, beda. Jadi tawasul cara bermanja-manja dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang manja-manja itu karena cinta enggak? Karena manja-manja inilah para ulama buat namanya qasidah Abu Siri ya, burdah. Gimana bunyinya gimana? Maulaya shall gimana? Salim daiman abada dan Nabi gimana sih? Wah, antum bener itu ya. Ya, pura-pura nggak hafal. Alhamdulillah di sini sesekali sebulan lah Bu Haji hidupkan burdah ya. Alhamdulillah setiap malam Jumat. Terus setiap malam Jumat bagus. Nanti saya kasih sanadnya kalau mau. Ya. Sampai kepada Imam Al-Busiri ya, untuk para ustadznya kita kasih ya, kemudian untuk santri yang mau tamat ya, biar kalau ngirimin Fatihahnya jelas ke siapa. Ini main Fatihah aja, kita jaluri ke ini, ke Fatihahnya ke ono, kan aneh. Makanya nggak nyambung orang baca suatu amalan, karena ngirim Fatihahnya bukan kepada silsilah gurunya ya. Nanti kita cari kasih caranya ya. Yang kedua, akidah, meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Ini aman lah. Atau meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu kemudian ada pada makhluk gitu ya. Ini nggak benar itu. Jadi kalau saya memuji Nabi, itu menyembah Nabi nggak? Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki dituduh syirik dan tauhid Mekah oleh bin Bas. Ya, saya kan belajar juga ke muridnya. Ya. Tapi yang polemik langsung bukan Syekh bin Bas, muridnya namanya Ibnu Mani'. Ibnu Mani' ini mengkafirkan secara terus terang, menganggap syirik Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah. Makanya burdah udah nggak bunyi di Mekah. Sholawatan udah nggak ketahuan di Mekah, pindah ke negeri kita. Ya, mereka mau melakukan itu di negeri ini, mau. Nggak boleh diem kita ya, kita harus sebarkan lagi ilmu ini. Dulu ulama kita dapat burdah di sana, dapat qasidahan di sana, ya, dapat dalail khairat di sana semua. Baik, jadi syirik ada berapa? Ibadah dan akidah, ya. Memuji bukanlah ibadah, ya. Maka kita kalau memuji Nabi Muhammad bukanlah menyembah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini nggak paham, dikira tawasul dan memuji itu ibadah, ya. Ini yang nggak nyambung dengan mereka. Baik. Apa kata jin? Wa annahu ta'ala, bahwasanya Allah Maha Suci, jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Benar-benar Allah tidak mengambil sahibatan. Sahibah itu artinya pasangan. Sahibah pakai tak marbutoh ya, bukan sahib. Sahib teman. Sahibah ini, jadi orang-orang musyrik ini meyakini Allah itu maskulin, malaikat itu feminin. Maka Allah menikahi dewi-dewi. Jadi Allah punya istri. Itu gambaran mereka. Wala walada, Allah juga tidak mengambil anak, ya. Allah tidak beranak. Karena kalau beranak berarti ada asbabnya. Ya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahwasannya berkata safihuna, apa arti safih? Orang yang bodoh di antara kami.
orang yang bodoh di antara kami. Apa yang mereka katakan? Syatata, ya. Mereka mengatakan satu kalam yang ngada-ngada. Syatata ini nyeleneh, kira-kira begitu. Mana kalimatnya tadi? Yaqulu safihuna, berkata orang yang bodoh di kalangan kami, yang selalu mengatakan perkataan yang syatata. Jadi syatata itu mirip dengan syatahat. Kalau di sufi syatahat namanya. Kalau syatata ini kata-kata yang berlebihan tentang Allah. Itu syatata. Jadi jin ini bukan rahasia bahwa di kalangan mereka ada yang disebut safih. Apa arti safih? Safih itu orang bodoh. Orang bodoh. Bodohnya beda dengan bodoh jahil. Safih ini sebutan untuk yang akalnya setengah atau kurang sepertiga, kurang seperempat. Ini disebut safih. Anak kecil itu sampai dia matang disebut sufaha. Safih. Ada kan ayat wala tu'tus sufaha amwalakum, ada kan? Jangan kamu serahkan harta kamu kepada anak-anak yang masih safih. Kalau yang udah gede masih safih, berarti dia ada berkebutuhan lain, ya. Semoga keturunan kita diberikan kesempurnaan oleh Allah SWT akalnya, amin, ya. Nah, jadi dia lagi buka cerita nih. Kelompok safih, apa aja kelompok yang dilakukan sekelompok safih? Mereka mengatakan tentang Allah syatata, hal-hal yang melampaui batas. Ini yang disebut syirik. Satu, wa anna zananna, ya, ini ayat kelimanya nih, ya. Dan bahwasannya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Kami, sedangkan kami yang mendengar. Apa? Karena orang tambah banyak depresi. Orang tambah banyak depresi, pengen jalan pintas, pengen ciawa cepet. Maka kita dengar waktu sebelumnya ada babi ngepet, ya. Bener ya? Itu beneran ada loh di beberapa kampung itu. Bersekutu dengan tuyul, itu emang ada itu ilmu. Atau bersekutu dengan peratu siluman-siluman ular misalnya, supaya dapat duit tanpa usaha, tapi cukup menyekutukannya. Itu terjadi, ya. Atau yang ingin hebat, bisa silat, bisa apa, lalu mengambil ilmu dari mereka, apa menyembah mereka. Berguru ke jin boleh, berguru ke malaikat boleh, ya. Nyembah yang nggak boleh, ya. Kalau misalkan ini sepengalaman, ya, ya. Bukannya ini pakar jin juga nih. Jadi sempat kita dalam persilatan itu kan kayak istilahnya mengambil, apakah itu salah satu? Nyambat. Iya, ngambil, jadi dimasukkan ya ke si orang itu untuk bisa paham ilmu itu. Apakah itu salah satu masuk ke syirik itu atau bukan? Karena saya menyaksikan sendiri itu yang seperti itu. Jadi Hasil ada yang istilahnya ada orang di depan kita. Jadi ada orang. Jadi kayak dimasukkan. Dan dia memang berubah seperti itu. Dimasukkan silat. Iya, dan dia awalnya nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa satu. Tapi itu nggak permanen. Itu namanya nyambat, silat nyambat. Ada ya kayak download lah, tapi downloadnya ke alam itu, ke alam-alam siluman, alam-alam jin. Ya. Ada yang asli pakai kalimatullah, pakai nama Allah. Mintanya ke Allah, ya Allah, berikan saya silat A. Bisa. Masa ke jin dia bisa, ke Allah nggak bisa. Jadi kita nggak menentang juga semua silat itu. Ada juga silat yang bagus. Silat-silat spiritual itu ada yang bagus. Cimande itu kan yang buat wali itu. Cimande, dulu ada namanya Syah Bandar, itu ahli zikir yang buat. Maka gerakannya pakai zikir awalnya, lalu kemudian dibagilah silat jadi pencak dan silat. Pencak silat, pencak itu gerakannya, silat itu mainan kolbunya. Namun kan ini kan dunia tergantung, maka sanad itu perlu, silsilah itu perlu kemana, ya. Saya baru ketemu juga 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, ya, kita ketemu guru Abah Cat Nikah,
yang punya yayasan rumah bambu itu pemegang sanad Cimande.